Sifat mustahil bagi Allah. Di antara sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, ada 20 sifat, yaitu kebalikan 20 sifat wajib yang telah disebutkan pertama kali. Maksud kitab asal dengan kata kebalikan di sini adalah kebalikan lughawi, yaitu setiap hal yang menafikannya, baik yang bersifat wujud maupun yang bersifat tidak wujud. Seolah kitab asal menyatakan, mustahil bagi Allah Ta'ala setiap sifat yang menafikan suatu sifat dari sifat-sifat wajibnya yang telah disebutkan pertama kali. Ketika alasan, akli dan syari telah menetapkannya bagi Allah Ta'ala, padahal Anda tahu, bahwa hakikat wajib adalah sesuatu yang ketiadaannya tidak dapat dibayangkan dalam akal, maka hal itu memastikan bahwa Allah Jalla wa Azza tidak bersifat dengan sifat yang menafikan sifat manapun darinya. Adapun macam-macam hal yang saling menafikan, menegasikan ada 4, yaitu penafian nakidarin, penafian Adam dan Malakah, penafian didain, dan penafian mutadaifain. Di antara dua sisi dari masing-masing keempat penafian ini tidak mungkin menjadi satu. Adapun penafian nakidain adalah tetapnya sesuatu dan penafiannya, seperti tetapnya dan ternafikannya gerakan. Adapun penafian adaran dan malakah adalah tetapnya sesuatu dan penafiannya dari suatu objek yang semestinya bersifatan dengannya. Seperti melihat dan buta, umpamanya. Melihat merupakan sesuatu yang bersifat wujud, yaitu merupakan malakah, sedangkan buta adalah menafikannya dari sesuatu yang semestinya bersifat melihat. Karena itu, tembok tidak dapat disebut buta, karena adatnya tidak semestinya ia memiliki sifat melihat. Dengan demikian, penafian ini berbeda dengan penafian nakidain. Sebab, meskipun masing-masing dari keduanya merupakan tetapnya sesuatu dan penafiannya, namun penafian antara Adam dan Malakah dibatasi dengan penafian Malakah dari sesuatu yang semestinya bersifat dengannya, sementara penafian nakidain makna masing-masing dari mutadaifain adalah tidak adanya sesuatu, bukan bahwa keduanya wujud secara nyata. Sebab, telah maklum bagi muhakikin bahwa sifat kebapaan dan kenabian merupakan dua hal yang bersifat itibari yang tidak ada wujudnya secara nyata. Sementara para ahli usyul menjadikan pembagian hal yang saling menafikan menjadi dua saja, yaitu penafian didain dan penafian nakidain, dan mengkategorikan Adam dan Malakah termasuk dalam kategori nakidain dan mengkategorikan mutadaifain dalam kategori didain. Sebab itu, mereka berpendapat, bahwa maklumat sesuatu yang dipahami akal dan diketahui, hanya ada 4 macam, yaitu mitslain, didain, khilafain, dan nakidain. Sebab sungguh maklumain, dua hal yang dipahami akal dan diketahui, bila mungkin wujud secara bersamaan, maka merupakan khilafain, bila tidak mungkin wujud secara bersamaan, maka bila dalam kondisi tersebut keduanya tidak mungkin tiada secara bersamaan, maka keduanya merupakan nakidain, dan bila dalam kondisi tersebut keduanya mungkin tiada secara bersamaan, maka pada hakikat mungkin keduanya berbeda, dan mungkin tidak berbeda. Kemungkinan pertama merupakan didain, dan kemungkinan kedua merupakan mitslain. Karenanya, dari hal ini muncul kesimpulan, bahwa bagian pertama dari maklumat adalah khilafain, yaitu dua hal yang dapat wujud secara bersamaan dan tiada secara bersama, seperti bicara dan duduk bagi Said. Kedua adalah nakidain yang tidak dapat wujud secara bersamaan dan tidak dapat tiada secara bersamaan, seperti wujud dan tidak wujudnya Said. Ketiga adalah didain, yang tidak dapat wujud secara bersamaan namun terkadang dapat tiada secara bersamaan, seperti gerak dan diam, sebab keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu objek karena tidak adanya objek keduanya, yaitu jim. Keempat adalah mitslain, yang tidak dapat wujud secara bersamaan, namun terkadang tiada secara bersamaan, seperti hitam dan putih. Ulama Ahlus Sunnah berhujah atas pendapat bahwa mitslain tidak dapat wujud secara bersamaan, dengan alasan bahwa suatu objek bila menerima mitslain, niscaya ia menerima didain. Sebab suatu objek yang dapat menerima sesuatu, pasti tidak terlepas dari sesuatu tersebut, dari sesamanya, atau dari perlawanannya. Sebab itu, bila suatu objek menerima mitslain, niscaya dapat terjadi wujudnya salah satu dari mitslain itu pada objek yang ditempatinya, bersamaan dengan tidak adanya salah satu yang lain, lalu lawan darinya menggantikannya, dan berkumpullah didain, sementara hal semacam itu mustahil terjadi. 1,2 dan 3. Adam, Huduts, dan Turu'al, Adam, datangnya, Adam. 20 sifat mustahil bagi Allah tersebut adalah 1. Adam tidak wujud sama sekali, 2. Huduts wujud dengan permulaan, dan 3. Turu'al, Adam tiada setelah wujud. Ketahuilah,
Sungguh urutan 20 sifat mustahil ini sesuai dengan urutan 20 sifat wajib. Sebab itu, disebutkan sifat mustahil yang menafikan sifat wajib yang pertama, kemudian yang menafikan sifat wajib yang kedua, dan seterusnya sesuai urutannya sampai akhir. Adam lawan sifat wajib yang pertama, yaitu wujud huduts, lawan sifat wajib kedua, yaitu kidam, dan turu'al, Adam yang disebut fana, lawan sifat wajib ketiga, yaitu baga. Kemustahilan, Adam bagi Allah Ta'ala menetapkan kemustahilan dua sifat selainnya baginya, Jalla wa Azza, yaitu huduts dan turu'al Adam. Sebab, sungguh bila Adam mustahil bagi Allah Ta'ala, maka Adam tidak tertasawurkan pernah dan akan terjadi padanya. Dari hal ini diketahui, bahwa wajibnya sifat wujud bagi Allah, Jalla wa Azza menetapkan wajibnya sifat kidam dan baka, baginya, Tabaraka wa Ta'ala. Sebab itu, pengatafan kidam dan baka, pada wujud dalam penjelasan sifat wajib merupakan, atfa al-hash, ala al-am atau al-lazim, ala al-malsum, seperti halnya pengatafan huduts dan turu'al, Adam pada, Adam dalam penjelasan sifat mustahil. Dalam kedua penjelasan itu tidak dicukupkan penyebab sifat yang pertama saja, karena maksudnya menyebutkan sifat wajib dan mustahil secara rincin. Sebab, andaikan dalam hal penjelasan tersebut didukungkan penyebab lafal, am dari lafal hash, dan malsum dari lazimnya, niscaya mengantarkan pada ketidaktahuan pada sifat Allah yang banyak karena kamarnya sifat lazim dan sulitnya masuk sifat-sifat jusiyah pada sifat-sifat kuliahnya. Padahal resiko ketidaktahuan atau sifat-sifat Allah ini sangat besar. Karena itu sebaiknya keseriusan dalam hal tersebut harus disertai penjelasan ekstra sesuai kemampuan dan kehati-hatian yang dalam, agar hati terhiasi dengan intan-intan keimanan. Allah sang penunjuk orang yang dikehendakinya menuju jalan lurus dengan kemurnian anugerahnya. 4. Mumatsala'i al-hawadits. Mumatsala'i al-hawadits menyamai sesuatu yang hadith baru tercipta, berupa jim. Maksudnya zat Allah yang maha tinggi mengambil suatu ruang kosong, berupa sifat yang ada pada jim, berupa sifat yang ada pada arah tertentu bagi jim, mempunyai arah, terbatasi dengan tempat atau waktu, bersifat dengan sifat hadith, bersifat kecil atau besar, atau bersifat punya tujuan yang menguntungkannya dalam berbagai perbuatan atau hukumnya. Mitslani adalah dua hal yang sama dalam seluruh sifat nafsinya, yaitu sifat yang hakikat suatu zat tidak dapat eksis tanpanya. Karena itu, dua hal yang sama dalam sebagian sifat nafsinya saja atau sama dalam sifat aradnya, yaitu sifat di luar hakikat suatu zat, maka bukan mitslani. Zaid umpamanya, ia hanya semisal dengan zat yang menyamainya dalam seluruh sifat nafsinya, yaitu sebagai hewan yang mempunyai potensi berpikir. Adapun zat yang menyamainya dalam sebagian sifat nafsinya, seperti kuda yang hanya menyamainya dalam sifat kehewanan, maka tidak semisal dengannya. Begitu pula zat yang menyamainya dalam sifat aradnya, seperti putih yang menyamainya dalam sifat huduts, bisa dilihat, dan semisalnya, maka juga tidak semisal dengannya. Setelah Anda mengetahui hakikat mits lain, ketahuilah, sungguh seluruh alam hanya berupa jim dan arad, yaitu sifat yang ada pada jim. Tidak diragukan lagi, bahwa di antara sifat nafsi suatu jim adalah tahayus, yakni mengambil tempat kosong di mana ia bisa diam di situ atau bergerak darinya. Di antara sifat nafsi suatu jim adalah menerima arad, maksudnya sifat yang hadits seperti bergerak, diam, berkumpul, bersamaan, warna, tujuan yang menguntungkan, dan semisalnya. Begitu pula berada pada sebagian arah dan tempat. Semua sifat tersebut mustahil bagi Allah, Jalla wa Azza, maka tetaplah bahwa Allah Ta'ala bukan jim. Adapun di antara sifat, arad adalah ada pada jim. Begitu pula wajib ketiadaannya pada zaman kedua bagi wujudnya, sekira arad tersebut tidak tersisa sama sekali. Semua ini mustahil bagi Allah Jalla wa Azza, sehingga bila demikian Allah bukan arad. Sebab Allah Ta'ala wajib bersifat qiyamuhu binafsihi sesuai pemahaman yang penjelasannya telah Anda ketahui pada pembahasan yang telah lewat. Kesimpulannya, segala sesuatu selain Allah Jalla wa Azza, pasti bersifat huduts dan butuh pada pencipta, sedangkan Allah Jalla wa Azza pasti wujud dan mandiri secara mutlak. Bila demikian maka pasti bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan zat yang berbeda dengan segala sesuatu selainnya, apapun itu, baik berupa jim, arad, atau selainnya bila ada alam selain jim dan arad. Sebab, berdasarkan pengandaian adanya bagian alam yang terakhir ini,
maka bagian tersebut bersifat hadis berdasarkan ijma, sebagaimana dua bagian yang pertama adalah hadits berdasarkan dalil akli. Kehudusan jim dan arat dapat menjadi pengantar yang mengantarkan pada marifat terhadap Allah Ta'ala dan Rasul-Rasulnya, alaihimussolatu wassalam, sehingga sah bagi kita untuk berdalil dengan dalil nakli dari mereka atas kehudusan bagian alam yang diandaikan tadi. Sebab secara ia tidak pantas menyandang sifat ketuhanan dengan burhan atas keesaan Allah dan ijma atas kehudusan segala hal selain Allah yang maha hak tabaraka wa ta'ala. Jelaslah bagi Anda, sungguh sama sekali tidak ada misal bagi Allah Jalla wa Azza, sebab perbedaan dalam hal yang jazim adalah dalil bagi perbedaan dalam makumahnya. Wabillahi ta'ala taufik. 5. La yakun kaiman bi nafsi. Begitu pula mustahil bagi Allah Ta'ala. 5. Tidak qiyamuhu bi nafsi, mandiri dengan zatnya, yaitu dengan berupa sifat yang ada pada suatu objek, atau membutuhkan pencipta. Dalam penjelasan yang telah lewat Anda mengetahui makna qiyamuhu bi nafsi, yaitu ungkapan dari kemandirian Allah Ta'ala dari mahal dan muhasyish. Maksudnya Allah bukan sesuatu yang bukan zat, sehingga membutuhkan mahal, alias zat yang menjadi tempat eksistensinya. Allah Jalla wa Azza juga tidak mungkin tiada, sehingga membutuhkan muhasyish, yakni zat yang menentukan segala sesuatu yang jais dengan sebagian kondisi yang boleh terjadi padanya. Justru Allah Jalla wa Azza adalah zat yang wajib bersifat qidam, baga, dan zatnya yang maha tinggi dan sifatnya yang maha luhur sama sekali tidak menerima ketiadaan. Sehingga Allah adalah satu-satunya zat yang mandiri secara mutlak, tabaraka wa ta'ala. 6. La yakun wahidan. Begitu pula mustahil bagi Allah Ta'ala. 6. Tidak sah, yakni zatnya tersusun, ada hal lain yang sama dengan zat atau sifat-sifatnya, atau wujud muasir dalam suatu perbuatan bersamanya. Sungguh Anda telah mengetahui, bahwa dimensi wahdaniyah ada 3, yaitu, wahdaniyah as-zat, wahdaniyah as-sifat, dan wahdaniyah al-afal. Semuanya wajib bagi Allah Jalla wa Azza saja. Wahdaniyah azat menafikan ketersusunan zat Allah Ta'ala, dan wujudnya zat lain yang menyamai zatnya yang maha tinggi. Kesimpulannya, wahdaniyah azat menafikan keterbilangan bagi hakikat zatnya, baik yang mutasil maupun yang munfasil. Wahdaniyah es-sifat menafikan keterbilangan bagi hakikat masing-masing sifat Allah, baik keterbilangan yang mutasil maupun yang munfasil. Dengan demikian tidak ada yang menyamai ilmu Allah Jalla wa Azza, baik yang mutasil, maksudnya yang ada pada zatnya yang maha tinggi, maupun yang munfasil, maksudnya yang ada pada zat selainnya. Justru Allah Ta'ala mengetahui berbagai pengetahuan yang tidak terbatas dengan ilmu yang satu, tidak lebih, tidak ada duanya sama sekali. Kiaskanlah seluruh sifat Allah Jalla wa Azza lainnya pada sifat ini. Adapun wahdaniyah al-afal menafikan adanya kemampuan menciptakan bagi selain Allah Jalla wa Azza dalam salah satu perbuatannya. Justru semua makhluk yang ada bersifat huduts, yang mempunyai sifat lemah yang pasti dan abadi untuk mewujudkan ciptaan apapun. Justru Allah Alfa wa Azza, dialah satu-satunya zat yang menciptakan makhluk sendiri tanpa perantara. Adapun sesuatu yang dinisbatkan pada selain Allah Jalla wa Azza, dengan pola yang mengesankan penciptaan, maka ditakwil wabillahi subhanahu wa ta'ala taufik. 7. Aizan mungkin. Begitu pula mustahil bagi Allah Ta'ala. 7. Sifat lemah dari menciptakan sesuatu yang mungkin, apapun itu. Sungguh Anda telah mengetahui, bahwa kudrah Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu dan menyeluruh berhubungan dengan seluruh mungkinat. Sebab andaikan hanya berhubungan dengan sebagian mungkinat, niscaya kudrah Allah butuh pada muhasyish, sehingga bersifat huduts dan itu mustahil bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Andaikan Allah Ta'ala bersifat lemah dari menciptakan sesuatu yang mungkin, apapun itu, niscaya ternafikanlah kemenyeluruhan yang wajib bagi sifat kudrah. Bahkan pasti menetapkan ternafikannya sifat kudrah secara total, karena kemustahilan berkumpulnya di dain. 8. Ijatma al-karahah. 8. Dan menciptakan sesuatu dari alam disertai keengganan atas wujudnya, maksudnya tanpa kehendaknya, disertai lalai atau lupa, karena ilat atau karena tabiat. Sungguh telah Anda ketahui, bahwa hakikat irada adalah bermaksud menentukan perkara jais dengan sebagian hal yang mungkin terjadi padanya, dan telah tetap, bahwa irada Allah Ta'ala berhubungan secara menyeluruh dengan semua mungkinat, sehingga pasti mustahil terjadi suatu hal mungkin tanpa irada dari Allah Ta'ala atas terjadinya hal tersebut.
Kemustahilan terjadinya suatu hal mungkin tanpa irada dari Allah itu menafikan irada Allah Ta'ala terhadap kebalikan dari kenyataan terjadinya hal mungkin tersebut. Bila tidak demikian maka akan wujud didain secara bersamaan, menafikan kebersifatan Allah Ta'ala dengan sifat lalai dan lupa, karena keduanya menafikan maksud Allah yang merupakan makna irada, dan menafikan keberadaan zat Allah yang maha lurus sebagai ilat bagi wujudnya suatu hal yang mungkin atau sebagai faktor yang mempengaruhi wujudnya karena tabiatnya. Sebab hal itu berkonsekuensi memastikan kekidaman hal mungkin tersebut, karena ilat pasti bersamaan dengan yang diilatinya, dan tabiat pasti bersamaan dengan yang ditabiatinya. Adapun kekidaman hal mungkin, menafikan irada wujudnya yang gadim, sebab bermaksud mewujudkan hal yang sudah wujud adalah mustahil, karena termasuk kategori tahsil al-hasil. Karena kepastian, ilat bersamaan dengan yang diilatinya, dan tabiat bersamaan dengan yang ditabiatinya, ketika kaum filosof yang menyeleweng, semoga Allah Ta'ala membinasakannya meyakini bahwa penyandaran alam semesta kepada Allah Ta'ala hanya terjadi berdasarkan penyandaran makhluk, yang diilat pada ilatnya, mereka berpendapat atas kekidaman alam, dan menafikan semoga Allah melaknatnya seluruh sifat wajib Allah Jalla wa Asa, yaitu kudrah, iradah, dan selainnya, dan hal itu merupakan kekufuran yang sangat nyata. Petik 1. Perbedaan antara penciptaan dengan cara ilat dan dengan cara tabiat, meskipun keduanya sama-sama meniadakan ikhtiar, adalah bahwa penciptaan dengan cara ilat tidak tergantung pada wujudnya syarat dan tidak adanya pencegah. Sedangkan penciptaan dengan cara tabiat tergantung dengannya. Karena itu, ilat pasti bersamaan dengan maklulnya, seperti gerakan jari bersamaan cincin yang ada padanya, umpamanya, dan tabiat tidak pasti bersamaan dengan yang ditabiatinya, seperti hidupnya api bersamaan dengan kayu, sebab terkadang kayu tidak terbakar ketika bersamaan dengan api, karena adanya pencegah, seperti basah-basah yang ada padanya, umpamanya, atau tidak terpenuhinya syarat, seperti sentuhan api padanya. Pemahaman ini bagi zat yang bersifat hadid. Adapun bagi Allah yang maha bebas, Jalla wa Asa, andaikan perbuatannya terjadi dengan cara atau tabiat, maka hal itu menetapkan kekidaman perbuatannya dalam kedua kondisi ini secara bersamaan, karena wajibnya sifat kidam Allah Ta'ala dan wajibnya kebersamaan perbuatannya dalam kondisi semacam ini dengan wujudnya. Kebersamaan perbuatannya dengan wujudnya berdasarkan anggapan Allah adalah ilat, maka sudah jelas, adapun berdasarkan bahwa Allah melakukan perbuatan dengan tabiatnya, maka tidak sah ada pencegah di situ. Bila tidak maka tidak akan ada perbuatan Allah selamanya, sebab pencegah itu pasti gadim dan sesuatu yang gadim tidak akan sirna selamanya, dan tidak sah tertundanya syarat karena pasti menyebabkan tasalsul. Karena itu, dalam penjelasan yang telah lewat aku berpendapat, berdasarkan pengandaian taklil dan tabiat bagi Allah Ta'ala, maka yang diilati dan yang ditabiati pasti kidam, padahal sudah ada burhan yang menyatakan wajibnya sifat hudud bagi segala hal selain Allah Ta'ala, dan atas wajibnya kidam dan baka baginya, Jalla wa Azza, sehingga pasti tersimpulkan bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha berbuat murni atas pilihannya, dan gugurlah pendapat mazhab kaum filosof dan kaum naturalisme, semoga Allah merendahkan mereka dan mengosongkan bumi darinya. Kesimpulannya, berdasarkan analisa akal macam-macam file pelaku ada 3. Pelaku dengan pilihannya, yaitu yang dengan mudah melakukan dan meninggalkan perbuatan. Pelaku sebab, ilat, yang mudah melakukan dan tidak mudah meninggalkan perbuatan, yang perbuatannya tidak tergantung pada adanya syarat dan tidak adanya pencegah. Pelaku sebab tabiat, yang mudah melakukan dan tidak mudah meninggalkan perbuatan, yang perbuatannya tergantung pada adanya syarat dan tidak adanya pencegah. Menurut kaum filosof dan kaum naturalisme, ketiga macam file tersebut ada. Sedangkan menurut kaum mukminin yang ada hanya satu, yaitu zat yang menciptakan dengan pilihannya. Kemudian ia hanya ada satu, yaitu Allah Jalla wa Asa. Sebab tiada yang mewujudkan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika terdapat lafal taklil ilat maklul dalam ungkapan-ungkapan ulama ahlu sunnah, tidak ada yang dikehendaki kecuali menetapkan talazum antara suatu perkara dengan perkara lain, ada kalanya dari sudut pandang akal atau syara, tanpa mengakui adanya pengaruh ilat pada maklulnya sama sekali. Ketahuilah hal ini, dan jangan tertipu dengan lahiriah teks, sehingga binasa bersama orang-orang yang binasa. Kami tafsiri karahah keterpaksaan dengan tiadanya irada agar mengecualikan karahah yang ada pada hukum syari,
yaitu tuntutan mencegah dari suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas, maka karahah jenis ini dapat berkumpul bersama penciptaan, sehingga bisa saja Allah Ta'ala menciptakan perbuatan disertai karahahnya padanya, maksudnya pencegahan darinya, sebagaimana Allah menyesatkan banyak makhluk disertai larangannya terhadap mereka dari kesesatan itu. Adapun karahah dengan makna tiadanya irada Allah Ta'ala terhadap suatu perbuatan, maka mustahil berkumpul bersama penciptaan. Sebab mustahil di kerajaan Allah Jalla wa'azza terjadi sesuatu yang tidak dikehendakinya. Ingatlah catatan indah ini terkait batasan yang aku gunakan untuk membatasi karahah dalam kitab asal yakni Kitab Al-Aqidah. Wabillahi ta'ala taufik. 9-13. Jal, Maut Samam, Ama, dan Bukaem. Begitu pula mustahil bagi Allah, 9 sifat jal, bodoh, dan sifat yang semakna dengannya pada pengetahuan. Apapun itu, 40 maut mati, 11 samam tuli, 12 ama buta, dan 13 bukaem bisu. Maksud kirab asal dengan ungkapan, dan sifat yang semakna dengan bodoh, adalah zan, dugaan, syak, keraguan, waham, salah sangka, nisyan, lupa, naum, tidur, keberadaan ilmu bersifat nashari, penalaran, dan semisalnya. Kesimpulannya, yang dimaksud dengan jal adalah segala hal yang sama dengan kebodohan dalam perlawanannya terhadap sifat ilmu. Semua hal ini termasuk dalam kategori jal karena menafikan sifat ilmu sebagaimana penafian jal. Maksud samam, tuli, dan ama, buta, di sini adalah sama sekali tidak adanya sifat mendengar dan melihat dengan adanya sifat yang menafikan keduanya, atau dengan tidak wujudnya suatu hal yang wujud dari sifat mendengar dan melihat, karena penjelasan yang telah lewat, yaitu wajibnya keterhubungan keduanya dengan segala hal yang wujud. Sementara maksud bukaem, bisu, adalah sama sekali tidak adanya sifat bicara karena adanya penyakit yang mencegah wujudnya bicara. Berbicara dengan huruf dan suara termasuk dalam kategori bukaem. Sebab, bicara yang dengan perantara huruf dan suara meskipun mencapai puncak balagah dan kefasihan, dan sempurna bila dinisbatkan kepada makhluk yang penuh kekurangan, bila dinisbatkan pada magam lahiyah yang tinggi merupakan kekurangan yang sangat besar, sebab mempunyai dua kehinaan. Hina ketiadaan, yang pasti ada pada huruf dan suara, yaitu ketiadaan sebelum dan setelah wujudnya, dan yang menetapkan hudutsnya zat yang bersifat dengannya. Lalu, kekurangan apa yang lebih besar daripada kekurang?